Hati yang dikenan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya. Begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan, ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Sang Farisi berdoa dengan penuh kebanggaan, memuji dirinya sendiri sebagai orang yang taat hukum, rajin berpuasa, suka memberi persembahan, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, si pemungut cukai bahkan merasa sungkan untuk mendekat. Ia berdiri jauh, tidak berani menengadah, hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Pada masa itu, masyarakat membenci pemungut cukai karena dianggap pengkhianat dan koruptor. Namun Tuhan melihat lebih dalam daripada manusia. Pemungut cukai yang rendah hati dan jujur justru dibenarkan oleh Allah, bukan Farisi yang penuh kesombongan. Seorang mantan narapidana pernah bersaksi bahwa hidupnya berubah ketika ia berdoa, "Tuhan, kasihanilah aku." Dari kerendahan hati itu, ia menemukan pengampunan, dipulihkan, dan kini melayani sesama dengan tulus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa siapapun, bahkan yang dianggap hina oleh masyarakat, dapat mengalami kasih Allah bila datang dengan hati yang hancur dan rindu akan pertobatan. Pernyataan Yesus yang membenarkan si pemungut cukai dalam kisah ini membuka mata kita bahwa di hadapan Tuhan, kebenaran bukanlah soal prestasi rohani, melainkan kerendahan hati, pertobatan yang tulus, kesombongan rohani meski dibungkus dengan aktivitas pelayanan, ternyata tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tanpa sadar membiarkan kesombongan rohani menyelinap.
Kita merasa lebih baik ketika aktif di gereja, rajin berdoa, atau lebih paham liturgi, dan sebagainya. Tuhan tidak melihat orang tampak luarnya saja. Tuhan melihat hati yang hancur. Mungkin orang yang hidupnya berantakan, tetapi datang dengan pertobatan sungguh-sungguh, justru akan lebih berkenan di hadapan Allah daripada mereka yang hanya mengandalkan penampilan rohani. Renungan ini mengajak kita bercermin. Apakah doa kita lebih sering berisi, "Lihat aku Tuhan," atau "Kasihanilah aku Tuhan"? Allah berkenan pada hati yang rendah, yang sadar akan keterbatasannya, dan yang datang dengan kerinduan hati untuk menjadi lebih baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, aku masih sering bersikap seperti orang Farisi, jatuh dalam dosa yang tak terlihat, kesombongan rohani. Ampunilah aku yang masih suka merasa lebih baik dari orang lain. Mampukan dan ajarlah aku untuk berdoa dengan hati yang rendah dan berserah kepadamu, seperti pemungut cukai yang berkenan kepadamu. Amin.